Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Amanda. Selamat datang di Bisik Data, obrolan seru bareng kita soal dunia statistika yang ternyata tidak semenyeramkan itu. Kali ini kita bakal bahas tema yang spesial banget, yaitu pojok statistik, ruang kolaborasi BPS dan kampus, jadikan statistik lebih bermakna dan berdampak. Dan lebih spesial lagi, karena kita kedatangan tamu yang istimewa banget nih, yaitu dari PLT Kepala BPS Provinsi Aceh, Bapak Tasdik Ilhamuddin SSI MSI. Beliau yang pastinya tahu banget gimana caranya bikin data jadi sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Sebelumnya mungkin boleh disapa dulu Pak. Hai. Hai. Oke teman-teman, mungkin kita pengen kenal lebih jauh lagi ya ke Pak Tasdik. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri Bapak? Ya, baik. Terima kasih, Siva. Panggilnya Siva. Iya boleh. Tapi perasaan tadi Amanda Siva. Amanda Siva ya. Ya, saya Tasdik Ilhamuddin. Saat ini saya ditugasi sebagai PLT Kepala BPS Aceh. Saya barangkali punya cerita yang agak lucu mengenai statistik ini. Setelah lulus SMA, saya mencari perguruan tinggi yang memang sengaja carinya yang tidak berbayar. Jadi saya mencari yang sekolah ikatan dinas. Dan kebetulan ada di majalah dinding SMA Akademi Ilmu Statistik waktu itu. Dan saya mencoba masuk, ternyata diterima. Pada saat saya pulang ke kampung, teman kampung saya nanya, kuliah di mana, Dik? Kuliah di statistik. Apa itu katanya? Saya jawab, nggak tahu juga, tapi mungkin yang pekerjaannya ngukur-ngukur tanah, saya bilang begitu. Jadi masalah statistik ini barangkali asing bagi yang belum pernah kenal gitu. Tetapi sebenarnya statistik itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita makan 3 kali sehari misalnya. Sayurnya apa saja, kemudian lauknya apa saja, berapa kali kita makan sehari-hari dengan lauk ikan, dengan telurnya berapa kali sehari, dengan misalnya selain itu dengan tahu tempe dalam seminggu berapa kali sehari. Jadi semua adalah di kehidupan kita, termasuk kita kuliah. Kita bisa melihat statistik dimanapun kita sehari-hari berada. Jam berapa Anda belajar, berapa jam sehari, kalau besok mau ulangan atau mau kuis, biasanya berapa jam belajar, dan seterusnya. Dan saya rasa kalau sudah tahu statistik itu menyenangkan dan tidak menakutkan ataupun ya merepotkan kita, tidak. Justru dengan statistik itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Sebelum masuk ke obrolan yang lebih serius nih Pak, saya mau tanya dulu nih Pak. Biasanya kalau orang-orang dengar statistik itu langsung kebayang tuh angka-angka yang rumit kayak matematika gitu kan Pak ya. Yeah. Kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih cara gampangnya buat jelasin statistika ke orang-orang agar mereka tuh waktu mendengar statistik tuh nggak takut duluan gitu Pak? Oke, ya. Mungkin seperti ini ya. Teman-teman mendengar statistik atau rilis gitu ya. Kemiskinan di Aceh sekian persen. Sepertinya ada persennya itu, wow, akan menakutkan gitu. Tapi kalau saya sampaikan, 1 dari 10 orang di Aceh itu miskin. Itu lebih mudah dipahami ya, 1 dari 10 orang di Aceh itu miskin. Atau 12 dari 100 orang di Aceh itu miskin. Mungkin itu lebih mudah ya. Oke. Atau mungkin kalau untuk teman-teman mahasiswa, 3 dari 10 mahasiswa di UIN itu memperoleh beasiswa gitu. Atau
30 dari 100 orang yang kuliah di UIN Araniri itu memperoleh beasiswa. Mungkin itu akan lebih mudah ya. Nah, seperti itu. Dan sebenarnya jika kita mau belajar sedikit ya, memahami, saya yakin statistik itu mudah dan menyenangkan. Dan jangan lupakan fungsinya untuk kita. Itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Oke. Selanjutnya nih Pak, bisa tolong Bapak ceritakan nggak apa sih sebenarnya pojok statistik itu dan kenapa banget pentingnya dihadirkan pojok statistik itu di kampus? Oke, pojok statistik ya. Iya. Ini kayak ya sebenarnya itu tempat ya, kita ingin menempatkan produk-produk BPS, Badan Pusat Statistik di kampus. BPS itu ada bagian yang khusus melayani kegiatan statistik. Pelayanan namanya pelayanan statistik terpadu. Itu ada perpustakaannya, ada tempat konsultasinya, ada data mikronya, juga ada rekomendasi statistik. Nah, kita tahu bahwa produk statistik itu sangat institusi atau bagian yang paling membutuhkan atau sering menggunakan adalah dunia kampus. Mereka untuk kajian, mahasiswa untuk tugas akhir, dan seterusnya. Nah, kita ingin mendekatkan kampus dengan produk-produk statistik itu. Selama ini, kalau di BPS mungkin teman-teman mahasiswa datang masih khawatir ataupun ya takut kali ya lihat gedung yang agak besar begitu gitu, apalagi kalau orangnya kurang ramah barangkali ya. Tapi insya Allah sekarang udah ramah-ramah gitu ya. Nah, kita ingin mendekatkan itu. Nah, kalau ada pojok statistik di sini di kampus, maka mahasiswa akan lihat, oh pojok statistik itu untuk apa? Apa sih itu? Oh data. Nah, data. Nah, sekarang kita sudah ada setidaknya 3 ya, selain di sini di PBI UIN, kemudian di USK dan di Universitas Al Muslim. Tuh. Dan kita ingin apa yang BPS hasilkan digunakan oleh masyarakat. Kita juga ingin dengan adanya pojok statistik ini, masyarakat kampus itu menjadi agen literasi statistik. Kalau mahasiswanya paham, ngerti, senang statistik, saya yakin bisa menjadi agen yang efektif untuk masyarakat luas. Gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, kalau boleh tahu Pak, gimana awal mula kerjasama antara BPS Provinsi Aceh dengan UIN Araniri sampai akhirnya terbentuk pojok statistik ini? Ya. Awal mulanya tuh gimana Pak? Sebenarnya sudah sangat lama ya, sudah sangat lama. Sebelum bahkan pojok statistik itu menjadi program Quick Wins BPS. Sebenarnya program kerjasama kita berhubungan dengan UIN Araniri, khususnya PBI itu sudah sangat panjang, sudah lama gitu. Dan kita memang salah satu tugas kita adalah memberikan atau memperluas pemanfaatan data, pemanfaatan statistik. Caranya kami ya pasti kampus yang butuh data mau menggunakan data, dan kalau menurut kami kampus itu paling tinggi literasi statistiknya. Jadi kalau masyarakat kampus kita tidak perlu upaya banyak terlalu keras, teman-teman kampus sudah lebih paham mengenai statistik. Dan dengan data itu digunakan oleh masyarakat kampus, tentu mereka, masyarakat kampus akan menularkannya kepada masyarakat sekitar. Dan saya yakin itu juga menjadi bagian penting dari tujuan BPS dalam memproduksi atau menghasilkan data, khususnya untuk pembangunan, untuk pembelajaran, dan lain-lain. Gitu. Menurut Bapak nih Pak, mahasiswa itu kan kreatif ya Pak, dan dekat dengan riset.
bagaimana BPS melihat potensi mahasiswa melalui pojok statistik ini, Pak? Ya, saya agak kurang sependapat dengan mahasiswa kreatif. Sebagian kreatif, iya, sebagian kreatif, iya. Dan barangkali bukan salah mahasiswa saja, tetapi perlu dukungan kita ya, dukungan misalnya kami gitu. Saya lihat kalau mahasiswa banyak magang di BPS ya, bukan hanya dari UIN saja, tapi ada beberapa perguruan tinggi lain, bahkan dari SMK. Kalau mereka kita bimbing, itu terus terang saja, saya salut, mereka hebat-hebat gitu. Tapi memang butuh bimbingan, gitu, butuh bimbingan. Hanya sedikit sekali mahasiswa yang betul-betul kreatif. Tetapi jika mereka dibimbing, kreatifnya menghasilkan sesuatu yang kalau menurut saya sangat bagus. Gitu. Nah, melihat dari hal itu, gitu, pojok statistik ini punya tantangan dan peluang yang sebenarnya sangat besar, gitu. Sangat besar. Tinggal bagaimana kami berkolaborasi dengan kampus agar mahasiswa itu lebih kreatif, tertarik dan tertantang untuk melakukan berbagai kajian menggunakan data yang sebenarnya BPS sudah punya. Gitu. Kita mempunyai misalnya hasil survei, misalnya survei sosial ekonomi nasional yang menghasilkan angka kemiskinan itu di Aceh saja sampelnya sampai sekitar 12.000 rumah tangga, 12.000 kakak. Jadi kalau individunya itu sekitar 50.000 orang. Orang. Bayangkan dengan sampel yang barangkali mahasiswa atau peneliti cari sendiri yang mungkin tidak sampai 100 gitu. Dan itu bisa digunakan secara gratis gitu. Bahkan kita ingin agar pojok statistik ini hidup, misalnya ya tadi kita sempat berbincang ya dengan Bu Winnie ya, bahkan nanti misalnya ada workshop bagaimana mengolah data mikro atau data mentah yang BPS hasilkan, dan itu variabelnya sampai ratusan, dan saya yakin kalau cari judul beberapa ratus juga gampang gitu. Tadi kan Bapak sebutkan ada 3 nih Pak, pojok statistik di Provinsi Aceh. Iya. Ada di UIN, USK, dan di Al-Muslim. Iya. Nah, kalau ada kampus lain nih Pak yang misalnya ingin punya pojok statistik juga nih, itu tuh mungkin persyaratannya gimana Pak? Dan apa saja yang harus dilakukan? Gampang, ya sangat gampang. Kita tetap membuka diri, kita juga mengkomunikasikan dengan beberapa perguruan tinggi lain. Yang pertama kita harus melakukan perjanjian kerjasama. Kemudian yang kedua, tolong disediakan area ruangan minimal 4 kali 6 meter persegi. Gitu. Ya tentu saja untuk kedepannya pengembangannya kita kolaborasi. Ada misalnya ada yang BPS bisa siapkan, kita siapkan. Ada yang kampus bisa siapkan, kita siapkan. Memang agak terbatas untuk kalau kita langsung membangun yang bagus, karena kita memperoleh jatah dari anggarannya dari pusat, jadi kita biasanya antri. Tapi seperti di UIN ini kan kita tidak menggunakan anggaran yang dari pusat, kita langsung jalan, yang penting kegiatannya itu sudah ada dan digunakan oleh mahasiswa. Demikian pula di Al-Muslim. Di Al-Muslim itu mungkin fasilitasnya masih terbatas karena baru ya Pak? Karena baru, iya. Tapi memang yang baru satu-satunya yang menggunakan sokongan dana dari BPS, dari pusat itu USK. Gitu.
Tapi sebenarnya yang terpenting kan kegiatannya, manfaatnya, dampaknya bagi masyarakat kampus. Oke Pak, kadang kan orang menganggap statistik itu cuma angka, seperti saya bilang tadi. Nah, bagaimana tuh caranya supaya statistika tuh bisa terasa lebih hidup, bermakna dan berdampak, khususnya tuh di lingkungan kampus Pak. Tapi di sini juga masih banyak mahasiswa yang kayak takut masuk ruang statistik tuh. Gimana sih Pak caranya biar berdampak gitu? Ya, barangkali ya yang pertama kita harus terus berkampanye ya terhadap statistik, bahwa statistik itu bukan sesuatu hal yang menyulitkan, yang sulit gitu atau yang sukar, tapi yang menyenangkan dan memang membantu kita dalam hidup. Coba bayangkan gitu ya. Bayangkan kalau kita tidak tahu informasi-informasi. Informasi-informasi itu apa? Dari statistik. Pasti kan dari statistik. Barangkali bisa saya gambarkan begini. 30% mahasiswa yang kuliah di UIN gitu, orang tuanya hanya berpendidikan SMA. Gitu. Itu statistik ya. Iya. Nah kalau seperti itu barangkali masih agak apa ya, agak gimana? iya, bisa seperti itu ya. Tapi kita bisa membuat cerita yang lebih menarik ya, sederhana gitu. Meskipun itu tidak merupakan suatu keseluruhan, kan nggak mungkin kita menulis sekian puluh semuanya. Tapi kita bisa menulis sebagiannya yang merupakan bagian dari statistik itu. Ya. Misalnya si Fulan anak seorang petani di Aceh Timur menyelesaikan kuliah di UIN dengan IPK 3,9. Nah, bisa seperti itu. Itu judulnya seperti itu. Jadi lebih menarik gitu. Padahal dalamnya sama. Orang tuanya itu petani ya dan barangkali secara statistik hanya lulusan SMA atau paling tinggi SMA. Tapi kita balut dengan informasi itu tadi bahwa si Fulan seorang anak petani gitu menyelesaikan kuliah di UIN dengan IPK 3,95 ya 3,9. Nah, seperti itu. Dan itu saya yakin bisa dinarasikan barangkali seperti storytelling gitu menjadi sesuatu hal yang lebih menarik dan sederhana, tidak menjadi momok atau sesuatu yang menakutkan bagi masyarakat. Kalau sekarang nih ya, statistik bagi mahasiswa itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan, saya rasa yang salah itu siapa ya? Iya. Iya Pak, masih banyak yang takut. Iya, harusnya bukan, tidak menjadi. Bahkan sejak SD sebenarnya, sejak SD kita sudah diperkenalkan dengan itu di sekolah misalnya. Berapa nilai raportmu? Rata-rata, kayak gitu kan rata-rata. Rata-rata itu kan baru terdiri dari beberapa mata pelajaran, mungkin ada yang 9, ada yang 7, ada yang 6, ada yang 8. Rata-ratanya berapa? 7,9. Nah, seperti itu. Itu statistik. Ya, statistik. Tetapi waktu itu kita tidak tahu bahwa itu adalah statistik dan itu menakutkan. Apakah menakutkan waktu itu? Tidak. Ya, tidak. Statistik itu barangkali karena kita terlalu terfokus pada rumus-rumus, ya, rumus-rumus yang barangkali penjelasannya rumit. bukan rumit,
tidak sederhana. Iya. Penjelasannya tidak disederhanakan. Padahal statistik itu harusnya juga menyederhanakan rumus-rumus itu. Ya, menurut saya demikian. Mungkin Bapak bisa berbagi cerita nih Pak, atau contoh nyata gimana data BPS itu benar-benar dipakai untuk penelitian mahasiswa atau bahkan jadi dasar pengambilan kebijakan nih. Contohnya ya. Contoh cerita nih Pak. Oke. Seperti ini. Saya juga ingin nih menantang mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini ya. Jadi seperti ini. Menurut Anda, seperti apa sih seorang perempuan yang bekerja? Ya. Seperti apa sih seorang perempuan itu bekerja? Bisa jadi latar belakang karakteristik dirinya, Ya. seperti Kekurangan ekonomi. bisa seperti itu. Bisa karena orang tuanya yang pendidikannya tinggi, bisa jadi karena tuntutan. Ya. Kalau kita bilang ya, seseorang perempuan kenapa dia memperoleh pekerjaan, karena apa? Karena dia kuliah, Iya. ya, karena pendidikan, Iya. karena usia, Iya. bisa jadi. Ya. Kemudian karena dia sudah bersuami, Bisa jadi. kalau sudah mempunyai suami nggak boleh kerja, Iya. atau tetap boleh. Iya. Karena dia mempunyai tanggungan, bisa jadi. jadi. Oke. Kemudian karena apa lagi coba? Perempuan bekerja. Iya. Kenapa seseorang itu memutuskan untuk bekerja? Ekonomi termasuk tanggungan ya Pak ya? Iya. Karena menunda perkawinan, Iya. bisa benar, jadi. Pak. Gitu kan. Nah, tentu hal-hal seperti itu sudah jelas. Itu mempengaruhi seseorang perempuan itu bekerja atau tidak. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah berbeda atau sama perempuan yang tinggal di daerah pegunungan, misalnya di daerah Gayo, Takengon, kemudian Gayo Luwes, Kutacane, perempuan-perempuan di sana berbeda atau sama dengan karakteristik perempuan-perempuan yang bekerja di bagian timur utara dari Langsar sampai ke Banda Aceh. Kemudian apakah berbeda juga dengan perempuan-perempuan yang bekerja di daerah barat selatan? Terpikirkan nggak? Berbeda atau tidak? Berbeda. Belum tentu kan? Ya, belum tentu. Setelah kita menggunakan data itu, kita olah, kita buat tabel barangkali, baru kita ketahuan. Setelah ketahuan, kita juga belum tahu kenapa seperti itu. Kalau sama, kenapa sama? Kalau berbeda, kenapa berbeda? Gitu. Bahkan kalau kita tambahkan satu variabel lagi, apakah daerah-daerah yang kena konflik, yang dulu pernah konflik, perempuan yang bekerja itu sama atau tidak karakteristiknya? Kalau menurut saya kayaknya tidak. Tidak berbeda? Tidak sama. Oke, ya. Kemungkinan tidak sama, betul. Karena orang yang daerah konflik bisa jadi laki-lakinya tidak berani bekerja, akhirnya perempuan yang bekerja. Bisa jadi seperti itu. Atau sebaliknya, karena tidak aman, ya udah jangan bekerja. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu hal-hal yang menarik yang kalau menurut saya memang perlu dibangkitkan, perlu disulut kepada mahasiswa. Gitu. Barangkali kalau secara langsung lihat kuesioner yang cukup tebal itu kurang menarik. Tapi kalau kita sulut seperti ini, nah itu sangat menarik. Apalagi kalau misalnya di daerah sendiri, di tempat saya kayak gitu kan. Ada perempuan
yang dia sendirian pasti bekerja. Sendirian bekerja. Sendirian, maksudnya dia tidak punya suami atau sudah cerai. Nah seperti itu dia mau nggak mau harus bekerja gitu. Nah itu juga salah satu hal yang menarik dan bisa kita buktikan secara ilmiah. Data itu sudah ada, tinggal teman-teman mengkajinya lebih mendalam. Nah gitu. Kalau melihat ke depan nih Pak, apa mimpi BPS terhadap pojok statistik? Apakah bisa jadi pusat literasi data dan kolaborasi riset di Aceh? Menurut Bapak tuh kemungkinan ke depan bagaimana? Itulah impian saya dan barangkali impian teman-teman di BPS semua. Saya ingin pojok statistik ini menjadi garda terdepan untuk literasi data, untuk memanfaatkan data statistik yang lebih luas, dan saya ingin bisa merekomendasikan, bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Ya, bayangkan di sini udah banyak mahasiswa, ada akademisi, intelektual, dan bahkan sebenarnya bisa mengajak misalnya dari dinas untuk kajian tertentu. Data, ya saya rasa data tidak kesulitan karena sudah ada. Nah itu bisa dibuat kajian secara untuk secara kolaboratif gitu ya. Ada kampus, ada pihak pemerintah, dan itu bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang kalau menurut saya harusnya itu bisa diimplementasikan. Ya jangan hanya melahirkan rekomendasi yang normatif. Dan tentu saja ya saya ingin gitu ya pihak yang terkait itu juga terbuka untuk menerima rekomendasi itu, meskipun barangkali rekomendasi itu perlu kajian lebih mendalam atau verifikasi sebelum itu diimplementasikan gitu. Tapi saya yakin peluangnya sangat besar di pojok statistik ini menjadi tempat kajian bersama. Amin. Ya. Terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk pojok statistik di Aceh maupun yang sudah ada 3 tadi ataupun yang akan ada selanjutnya? Dan boleh juga nih Pak, satu pesan inspiratif untuk mahasiswa supaya makin dekat dengan data dan berani menggunakan statistik untuk penelitian ataupun kehidupan sehari-hari. Mungkin boleh ada kameranya Pak, pesannya. Kalau saya ingin pojok statistik yang sudah ada ataupun pojok statistik yang ingin kita kolaborasikan itu menjadi pusat menjadi pusat studi literasi data, statistik, dan juga menjadi tempat kajian bersama. Kita bisa berdiskusi bersama, belajar bersama, dan saya ingin mahasiswa-mahasiswa itu melahirkan kajian-kajian dan rekomendasinya bisa diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Gitu. Jangan khawatir tentang kesulitan gitu pada statistik atau data, karena di pojok statistik ini bisa kita selesaikan bersama. Insya Allah mahasiswa bisa. Wah, obrolan yang super insightful banget hari ini. Dari yang awalnya kita mikir statistik itu cuma angka-angka seperti matematika, ternyata lewat pojok statistik kita bisa lihat kalau data tuh bisa jadi sahabat buat mahasiswa, buat peneliti, dan masyarakat luas. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng di Bisik Data. Semoga mimpi pojok statistik sebagai pusat literasi bisa segera terwujud khususnya di Provinsi Aceh. Dan buat teman-teman mahasiswa yang lagi nonton, ingat ya, jangan takut sama data. Justru dengan data kita bisa bikin penelitian kita menjadi lebih keren, keputusan lebih tepat, dan pastinya hidup kita lebih bermakna. Sampai jumpa di episode Bisik Data selanjutnya. Tetap semangat belajar dan tetap semangat berkarya.
Ingat, statistik itu cuma bukan angka tetapi juga cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.